Domjas ya, Pak. Udah pasti Domjas belum buat Pak Hudan? Ntar aku takutnya uraian apa pilihan ganda. Domjas ya? Saya ya, Pak Hudan. Oke, oke. Nah, dosenku itu pernah bilang kalau misalnya ngoding itu nggak bisa baca materi ya. Jadi mau kalian baca 1000 kali PPT pun, kalian itu nggak akan bisa ngerjain soal codingan. Nah, beliau itu bilang salah satu caranya adalah learn by doing. Jadi mau nggak mau, kalian kalau misalnya mau jago ngoding atau ngerti codingan, ya kalian harus sering-sering ngoding. Nanti aku ajarin gimana caranya ngoding yang paham lah. Ini aku udah bikin apa namanya repo ya. Di sini ada dua. Yang pertama itu contoh AIS. Ini aku generate AI kayak prediksi soal-soal buatan Pak Hudan. Materinya yang di AIS example itu mana ya? Ini sesuai yang AIS nanti ya. Ada load balancing, ada load testing, ada RPC sama SSH. Terus yang kedua ini soal quiz kalian gitu. Nanti sebelum aku masuk ke materi yang AI sih ya, mungkin aku ngasih tips dulu ke kalian, tips and trick gimana cara ngerjain soal codingan gitu. Sebentar ya. Misal aku coba ngerjain yang FTP lib yang rename ini atau mungkin nanti kita coba ngerjain yang lain. Nah, soalnya Pak Hudan itu kan di bawah sendiri, itu kan ada ini ya, apa namanya? Testingnya gitu. Testing buat dari function-function yang di atas ini. Kalau misalnya kalian bingung, katakanlah kalian nggak bisa ngoding ataupun kalian nggak paham materinya, kalau misalnya kalian bilang apakah aku bisa ngerjain soal ini, ya jawabannya bisa gitu. Kayak gimana? Habis ini aku bakal ngasih tahu gimana cara ngerjain sebuah codingan itu pakai logika doang. Ya mungkin aku bakal jadi 3 sesi ya. Yang pertama itu aku nyoba ngerjain, aku belum ngeliat PPT, aku belum tahu fungsinya ini buat apa, FTP itu apa gitu. Terus yang pertama aku coba ngerjain ini pakai logika gitu. Ya ini soal quiz kalian kemarin ya, waktu sebelum habis ETS atau sebelum ETS ya, aku lupa ya, bagian FTP atau apa. Nah, kalau misalnya ini tips and trick ya, yang pertama kalian harus pahami ini tuh fungsinya buat apa dulu gitu. Kayak misalnya def rename file ya. Kalau misalnya kita lihat di soalnya, ya namanya rename itu kan mengganti nama kan, mengganti nama dari suatu file gitu. Itu yang pertama. Terus yang jadi masalah aku yang pertama adalah aku tuh nggak tahu ini tuh fungsi apa. Terus ini login login ini apa? Aku juga nggak tahu login ini apa. Terus rename ini aku juga nggak tahu rename itu apa. Pun seterusnya sampai tanda tanya ini. Nah, apakah bisa aku ngerjain soal yang sekiranya aku nggak tahu fungsinya itu apa, materinya itu apa, tanpa ngeliat materi terlebih dahulu gitu. Soalnya ya kalau ngoding itu kita nggak bisa baca-baca materi, baca dokumentasi itu masih kurang. Kalian harus latihan juga gitu. Ini Pak Hudan itu ngasih test case mulai dari patch ini sampai bawah itu kalian maksimalin. Karena kenapa? Aku bilang 80 sampai 90% jawaban itu ada di sini. Nah, kalian pahami aja, pahami function-function yang ada di sini. Kayak misalnya assert code once, Hudan sama port. Terus ini file all txt, new txt. Ini tuh adalah jawaban dari ini teman-teman. Kalau misalnya kalian masih belum tahu gitu. Loh kok bisa Mas? Ini tuh adalah jawaban dari functionnya. Nanti aku bakal aku kasih tahu. Oke, yang pertama ya, kita coba baca filenya dulu. Problem description. You are tasked with implementing a function to rename a file on FTP server, the FTP library. Oke, kita nggak suruh nulis importnya. Terus inputnya connect ke FTP server host. Ini yang pertama. Terus yang kedua, login sebagai username dan password. Yang ketiga, panggil function rename-nya. Terus yang keempat, kita coba ngeprint sukses sama failure-nya. Yang terakhir, kita bakal pakai function buat quit. Nah, ini aku nggak tahu nih cara pemanggilan function quit itu gimana. Soalnya di sini tuh kan, oh ini udah ada nih, ya udah. Oke, oke. Kita coba ngerjain dulu ya, ngerjain
tanpa ngeliat materi, tapi langsung ke codingannya terlebih dahulu. Oke, yang pertama, di sini tuh connect to FTP server host. Nah, prinsip dalam pemrograman jaringan, kalau misalnya kalian belum tahu, itu sama seperti kalian nerima tamu. Jadi kalau misalnya kalian kemarin Idul Fitri atau Idul Adha, kalian kan biasanya nerima tamu. Yang pasti, yang pertama kali kalian lakukan adalah buka dulu pintu kalian gitu. Kalau misalnya kalian mau nerima tamu, ya otomatis kalian harus buka saudara-saudara kalian. Kalian buka rumah kalian, kalian buka gerbang kalian. Supaya apa? Supaya mereka bisa masuk. Terus yang kedua, ya kalau misalnya kalau udah buka pintu kalian, kita coba masuk nih. Misalnya nih tetangga kalian masuk, oh oke lah, ini rumahnya Mas Topas, misalnya kebuka, ayo kita masuk. Terus yang terakhir, ini yang paling penting, yaitu namanya verifikasi. Nah, kalian harus tahu nih yang masuk rumah kalian itu saudara kalian, teman kalian, atau orang lain gitu. Jangan sampai dia bukan siapa-siapa, bukan tamu yang diundang lah istilahnya gitu. Ini kita coba terapin di FTP ya. Sementara ini nggak semua, maksudnya nggak di FTP doang, semua yang lain itu juga sama ya. Misalnya di UDP gitu, DP itu juga sama gitu. Dia juga nerima soket, terus kita binding ke localhost sama portnya, buka tipe koneksinya apa, TCP atau apa gitu. Nah, tadi kan perintahnya ini ya. Kita coba connect FTP servernya host. Kita lihat dulu FTP sama dengan FTP rename file. Kita lihat di bagian rename filenya. Di rename file dia nge-return ini nih. Dia punya parameter localhost, udan 123, all text, new text. Ini tuh bakal jadi jawaban kita. Jawaban di sininya nih. Kita punya namanya login. Yang pasti, yang kita tahu ya. Kita kan nggak tahu nih FTP server host ini kita pakai di mana. Atau mungkin di rename-nya, di print, atau di mana. Atau mungkin bisa jadi di login. Tetapi, di sini, ini ada tulisan login with username dan password. Nah, kalau misalnya kalian baca soal aja, kalian nggak tahu nih function FTP login itu kayak gimana, masukin aja nggak apa-apa. FTP login username sama passwordnya. Masalah error atau nanti itu belakangan ya teman-teman ya. Kalian bisa bisa apa namanya, bisa ngeran nanti. Kalau misalnya errornya apa, itu baru kita debugging. Terus kita lihat di fungsinya rename file, oke, kita jalanin assert call one, kemudian 123, oke. Terus di rename file, ya ini dia ngejalanin lagi test case-nya sama login call active login call argument, oke, oke, oke. Terus, oke, kita masuk ke sini. FTP, prinsipnya FTP itu kan file transfer protokol ya. Kalian harusnya tahu protokol itu apa. Nah, eh, di pemrograman jaringan, protokol itu adalah suatu aturan dalam kode kalian. Kalian kan tahu ya pengertian dari proses, program, sama protokol. Proses itu apa? Proses itu adalah program yang tereksekusi. Jadi kalau misalnya aku ngeran ini, misalnya aku ngeran ini ya, ini tuh bakal dijadiin sebuah proses. Program itu apa? Ini tuh namanya semuanya ini program. Program itu adalah protokol yang belum tereksekusi. Nah, protokol itu apa? Protokol itu ya ininya, mulai dari importnya, tata cara nulis kode kalian itu namanya protokol. FTP itu kan ada protokolnya ya. Yang pertama kita buka pintu kalian dulu. Cara bukanya gimana nih? Pakai connect to FTP server. Ya udah kalian masukin TP-nya host aja gitu. Host gitu. Ini artinya buka rumah kalian gitu loh. Kita masuk ke rumah kalian, habis itu kita verifikasi nih. Oh ini anak informatika gitu, departemen RPL misalnya gitu. Terus yang kedua, call rename, old name, sama new name. Nah, ini tuh udah jadi jawaban ya sebenarnya. Jadi kalau misalnya kalian nggak paham function ataupun uh, library dari Python, ya kalian baca dari Pahudanya. Untungnya Pahudan masih lumayan baik lah. Tapi aku nggak tahu ya kalau IAS nanti bakal sesusah ini kah atau gimana. Old name sama new name kita masukin. Old name-nya dari mana? Oh, old name-nya dari parameter nih. Ya udah masukin aja. Old name sama new name gitu. Terus yang ketiga,
Dia ngeprint apa? Kan kita nggak tahu ya apa yang di print. Apakah ngeprint FTP rename-nya gitu. Nah, lihat di sini. On success print rename all to new successfully. Ini kita copy aja. Berarti pas dia berhasil, itu yang pasti kita print dulu. Nah, eh, ini kan aku dalam artian aku bukanlah anak yang jago coding ya. Aku cuma baca logikanya doang, sama aku baca filenya. Mengenai aturan bagaimana cara print itu dilakukan di Python, mau nggak mau kalian harus belajar sendiri. Gitu. Kayak misalnya, ini kan print di Python kan, setahu aku pakai printf ya. Kalau di C gitu, di C kan beda lagi tuh. Kalian bisa menjadi printf, terus dalam kurung, petik dua. Terus kalau misalnya di C++, kalian bisa pakai stdout, misalnya gitu. Oke, ini nanti kita skip dulu. Ini kita skip dulu lah. Kita nggak tahu function printnya itu kayak gimana. Terus yang kedua, eh, setelah print ini ada namanya exception. Exception itu adalah if else-nya dalam artian ketika program itu dijalankan, dia bakal ngejalanin ini dulu, try. Kalau misalnya dia itu gagal, baru dia ngejalanin exception-nya. Kalau di web, ya kalian biasanya kan nerimanya error ya. Try, accept, ininya error. Berarti kita di sini ngeprint file to rename file dulu. Ini kita copy aja semuanya. Gak peduli salah atau benernya, yang penting kita coba pakai logika dulu. Oke lah, anggap aja kita run ya. Misalnya kita run. Nah, kita lihat nih, tadi kan aku coba pikir secara logika ya. Yang aku pikir tadi host, username, sama FTP rename. Apakah ini ada yang salah gitu? Kita lihat. Ternyata salahnya adalah di sintaksnya, invalid syntax. Invalid syntax ini kalian nggak bisa mikir secara logika gitu. Kalian harus tahu bagaimana cara melakukan print di Python. Caranya gimana? Ya, baca dokumentasi teman-teman. Kalau misalnya kalian nggak paham, di sini kan nggak dijelasin ya cara ngeprint itu gimana ya. Mau nggak mau ya kalian harus belajar sendiri. Atau mungkin kalian udah jago Python langsung aja gitu. Print f, rename, alt view. Terus permasalahan kedua, ini juga sama. Alt ini tuh dapat dari mana? Bagaimana cara kita parsing alt name ini ke dalam printnya ini? Ini juga sama ya, kita nggak bisa mikir secara logika juga. Kalian harus baca dokumentasinya Python juga, how to parsing argument in print gitu. Misalnya gitu. Jadi mau nggak mau, ya anggap aja lah satu, dua, tiga. Kita udah nyelesain tiga function ini secara logika gitu, tanpa tanpa baca dokumentasi, tanpa baca materi. Ini aku belum baca PPT sama sekali, tapi setidaknya udah bener gitu. Nanti kita coba kerjain soal-soal yang lainnya ya. Oke, buat rename, terus kalau all pemanggilan fungsi di Python itu pakai kurung kurawa. Masukin aja name, terus di sini to new name. New name, jalanin aja benar apa enggak nih? Oke, file to rename file. Kita lakuin hal yang sama sama sini. File to rename error message. Di sini kenapa ada errornya ya? Itu message. Nah, jadi udah ya teman-teman ya. Kalian udah bisa ngerjain. Oh ya, aku lupa bilang ya. Kenapa aku bisa tahu ini kan error message ya teman-teman ya. Error message itu kan nggak ada di parameter ini ya. Tapi kenapa aku bisa tahu ini tuh adalah dari fungsinya ini. Jadi kalian sebagai coder baca function dulu, baca semua filenya, baru kalian tulis. Kita coba lihat test case-nya. File to rename file, cannot rename, login code. 123 rename code, all text to text, rename successfully, login code, rename float, bla bla bla. Oke, benar. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Langsung on mic aja ya. Ini buat kuis yang kemarin ya. Kalau misalnya kalian kesusahan ngerjain kuis kemarin ya mudah-mudahan nanti di EAS bakal gampang gitu. Terus yang kita coba ngerjain soal yang lain, misalnya ya kalian bisa milih lah mau ngerjain apa gitu. Misalnya CSV kali ya, atau FTP yang lain ya, CSV aja.
Oke, ini ada dokumentasinya. Ini Pak Hudan ngasih dokumentasi gini. Aturan kalian lebih gampang ya. Aturan. Oke, kita coba ngerjain quiz yang kemarin dulu sebelum ngerjain example EAS ya, contoh EAS. Meskipun ini nggak 100% keluar, tapi ya nanti kita coba kerjain bareng-bareng. Sambil baca materi. Oke, yang pertama kita coba ngerjain pakai logika dulu. Kita, ya aku nggak tahu lah ini kode ngapain, ini pakai pemrograman apa, aku juga nggak tahu. Terus ini materinya apa nggak tahu. Terus yang kedua, udah pakai logika, nanti kita baru baca materinya. Baca materi, baru terakhir baca dokumentasi. Oke, yang pertama aku coba ngerjain nggak pakai logika dulu, tapi dari soal dulu. Kita baca dari soal, kita baca kodenya. Aku nggak tahu nih ini reader ini gimana, dia ngereturnya apa, terus rows-nya ini apa, dia ngeprintnya apa, ada pokoknya aku nggak tahu gitu. Oke, kita baca soalnya dulu ya teman-teman ya. CSV Serialization Server background you will implement a TCP server. Ini bakal jadi kunci kita. TCP dia nerima single connection, oke, nerima CSV data, parse data, dan ngeprint setiap barisnya. Oke, problem deskripsinya adalah kita bakal ngeparse CSV text, function title parse CSV text. Oh iya ya, function. Terus dia bakal nge-accept satu koneksi, berarti dia cuma nerima satu koneksi doang, dia ngebacanya 4096, 4 byte. Kita parse CSV-nya, kita ngeprint, raw, nama, sama age. Ini juga aturan Python, aku juga nggak tahu gimana cara cara ngeprint ini. Habis itu kita nge-return listnya. Di main, kita bakal ngebin ke localhost 6001, listen, dan calls handles once. Oke, ini contoh outputnya, test attribute password is equal 3. Oke, kita coba ngerjain dulu ya. CSV reader, tadi di sini reader itu apa? You will implement TCP server. Parse with the text HTTP string. Return a list. Oke, di sini kita nggak tahu, kita kita nggak bisa ngerjain ini pakai logika. Yang kita tahu adalah ini nanti kita bakal nge-return list. Itu yang pertama, list. Terus yang kedua, handle once. Handle once server socket. Oke, ini bakal jadi jawaban kita. Dia bakal nerima satu connection. Oke, nerima koneksi satu, satu connection, server socket accept. Oke, terus reach up to 4096. Ya, ini jadi jawaban kita juga ya, 4096. Decode, rows-nya ini apa? Kita lihat. Rows-nya itu apa? Server organization, parse the CSV. Oke, berarti rows-nya itu ini ya, hasil dari CSV-nya ya, teman-teman ya, parse CSV-nya. Karena nanti kita bakal ngeprint setiap row-nya. Habis itu kita nge-return list dari row-nya. Berarti di sini adalah function dari part-nya, teman-teman. Parse CSV-nya. Function dari parse CSV-nya. Cuma kan kita nggak tahu nih, uh, parse the CSV. CSV-nya itu dari mana? Ya, kita lihat aja teman-teman yang masuk akal dari kodenya. Di sini kita nerima server, kita hubungin ke server, habis itu kita nerima datanya. Otomatis yang kita parsing ke CSV adalah si datanya. Habis itu kita ngeprint for row in rows, kita print, yang di print apa teman-teman? Each row as row name age. Oke, kita masukin aja nanti. Kita nggak tahu ya cara ngeprintnya itu gimana. Return rows, oke, itu yang pertama. Oke lah ya, untung-untung kalian ngerjain. Ini ini aku nggak tahu ya cara ngeprintnya gimana. Ya kalian dapat dua soal ini ya lumayan gitu. Meskipun nggak AC, tapi setidaknya kumpulin aja. Terus yang jadi masalah kedua, nah nih aku nggak tahu eh ini tuh function apa, ini ngebin apa, ini ngelisten apa. Karena posisi aku adalah kita berpikir pakai logika dulu. Def socket dot socket. Di sini ada keterangannya nggak? Socket dot socket nggak ada. Kita masuk ke ini ya, poin ketiga ya, main. Oke, main. Di sini dia nggak ngejelasin socketnya, tapi dia ngejelasin binds. Dia bakal connect ke localhost 6001. Nah, kita konekin aja ke localhost 6001.
Nah, meskipun aku nggak tahu ya ini function bener apa enggak, tapi kayaknya salah. Nanti aku kasih tahu salah di mana. Terus listennya apa? Listens and calls handles one. Oke, aku nggak tahu listen diisi apa and calls handles one. Handles one ini juga, oke oke, dia nge-handle soketnya berarti. Nge-listen, apakah listen ada jawabannya di soal? Accept a single connection. Handles one, accept, listens, accept single connection. Aturan dia nge-listennya cuma satu ya, single connection. Cuma kita nggak tahu ya sebenarnya. Terus, nah, kalau misalkan udah ngerjain pakai logika, kalian coba baca kode kalian sama ngelihat kode-kode di bawah. Kira-kira di bawah ini ada nggak kode-kode yang istilahnya kode yang kalian berpikir secara logika itu salah sebenarnya. Coba kita lihat ya. Connection receive, var, sama sbin. Kita lihat di sini ada nggak dia receive? Set equal, mens, bakal host. Nah, ini nih. Ini, oke, server, sok, konsol, 1317. Oke, socket. Oke, oke, oke. Nah, berarti ya ini ya, ini argumen yang benar. Localhost 6001. Kalian tahu salah di mana ya? Ternyata ini kurang tanda kurung. Tuh, itu yang pertama. Lah, lah, lah. Nah, ya hitungannya kalian berpikir secara logika tanpa baca materi, tanpa baca dokumentasi, kalian udah bisa nentuin satu, dua, tiga, empat soal. Terus sisanya gimana nih? Mas, aku nggak tahu function CSV Reader itu gimana, dia nge-returnnya itu gimana, terus sama nge-printnya itu gimana, atau mungkin ini nge-return soketnya itu gimana. Nah, kita masuk ke yang kedua, yaitu kita berpikir kita udah baca materi. Jadi anggap aja kalian udah belajar materi AIS lah. Kalian udah belajar, kalian udah tahu, oh ternyata function CSV itu gimana. Nah, oke, sekarang aku adalah orang yang udah baca PPT, teman-teman. Kita baca soal lagi. Di backgroundnya ini, kita akan mengimplementasikan TCP server. Kalau misalnya kalian ingat soal-soal dulu nih, soal-soal dulu, atau mungkin di sini ada ya. Coba kita lihat soal-soal yang lain ya. Soal-soal lain ada nggak? Siapa tahu ada. Ini sama nih. Dia nggak ngasih tahu ya, tanda tanya. Oke. Kita lihat soal-soal lain, ada nggak? Oke, di soal nggak dijelasin ya. Udah, aku jelasin aja. Jadi gini, kalian aturan ingat ya, kalau misalnya di Python itu cara pemanggilan tadi mana tadi soalnya? FP-nya. Buat dia terhubung, dia tuh kan ada dua argumen nih. Tanda tanya pertama, tanda tanya kedua. Tanda tanda tanya pertama itu adalah tipe koneksinya, tipe internet. Terus tanda tanya kedua adalah aturan dari koneksinya. Dia pakai TCP atau UDP gitu. Nah, berarti ini nanti kita isi nih. Dia tipe jaringannya apa? Tipe internetnya. Terus yang kedua, dia TCP atau dia itu UDP. Tuh. Loh Mas, caranya aku tahu kode tipe internet sama TCP UDP itu gimana? Ya nanti kita bakal coba bahas bareng-bareng. Karena ini tuh pakai dokumentasi Python gitu. Terus, ya ada nggak yang kosong ya? Oke, oke. Berarti udah nggak ada. Selanjutnya kita coba pakai cara adalah kita baca dokumentasinya. Ya meskipun Pak Hudan nggak ngasih dokumentasi Python ya, ini kan dokumentasi dari CSV doang ya. Di sini bakal dijelasin nggak soket dot soket? Ya nggak ada. Beda. Berarti kita ngerjain manual aja ya. Kalau misalnya kalian, ya mungkin barangkali ada yang tahu nanti kalian langsung ormik aja ya. Kalau TCP itu gimana, sama UDP itu dokumentasinya itu gimana. Kalau TCP itu aku lupa deh. Hmm, shock diagram kalau nggak salah. Shock diagram apa UDP ya? Shock, ya pokoknya ini nanti soket dia tuh soket dot ini tipe datanya nih. Shock diagram. Diagram apa? Mungkin barangkali udah inget TCP atau UDP. Soalnya aku lupa. Nanti kita coba searching aja ya. Terus sama tipe internetnya gitu. Coba kita cari TCP TCP di sini. Nah.
TCP function Python. Nah, dia pakai sockstream ya itu. Pakai sockstream. Sock dot sockstream. Terus yang kedua, tipe threadnya, karena kalian itu kalian baca PPT aja nggak bisa, ya mau nggak mau kalian baca dokumentasi Python. Tahu aku ada deh, coba TCP dokumentasi ada nggak? Version Python. Nah, kita baca dokumentasi aja ya. Kita cari tadi tuh TCP. Iya ya, TCP connection passion. Socket, socket. Nah, ini ya, kita punya dua tipe ya. Yang pertama tipenya sama jaringannya. Ada AF Inet, ada AF Inet 6, AF Unix atau apa. Ini kan biasanya kan nggak dijelasin ya di PPT ya. Jadi kalian mau nggak mau ya belajar sendiri gitu. Gimana cara kalian ngapalinnya, gimana terserah kalian. Cara pemanggilannya apakah ada di dokumentasi ini? Soket. Koordinat. Oke. Terus yang kedua, eh ini udah ya. Berarti ini udah clear semua ya. Kita running dulu. Ini kita amanin dulu ya. Row name edge. Bebas lah. Berarti returnnya ini ya, kita yang nggak tahu bagaimana cara kita nge-return sama bagaimana cara kita membaca suatu file gitu. Membaca apa namanya? Memakai function CSV reader ini. Aturan tadi di sini jelasin deh CSV reader. CSV reader, CSV file, dialek Excel, bla bla bla. Writer. Coba kita baca. Return a reader object that will process lines from the given CSV file. A CSV file must be an iterable of string. Oke, berarti nanti CSV-nya itu sebuah string, list string. Terus ngereturnnya ada nggak di sini? For return a reader object process lines. Oke, pasti dia bakal nge-return sebuah reader object ya. List dialects. Oke, berarti nanti di sini kita bakal nge-return si readernya. Cuma aku nggak tahu nih gimana cara nulis readernya kan aku nggak tahu nih karena aku belum baca dokumentasi. Tapi yang pasti di readernya ini kita tuh harus baca list stringnya. String list itu gimana? Nah, ini caranya tricky juga ya. Jadi kalau misalnya kalian itu katakanlah mentok, mentok nggak tahu cara manggil function atau cara penulisan kode itu gimana, kalian coba lihat kode-kode lain aja gitu. Misalnya di CSV client ya, barangkali ada yang sama gitu. Di CSV client, writernya itu nggak ada, itu nggak ada, nggak? Eh, Coba kita lihat dulu. Reader malah dia return value name edge parse CSV. Oke, oke, no writer, ya ya. Chief CSV reader sama return reader ya. Nah, ini agak tricky juga ya teman-teman ya. Jadi mau nggak mau kalian harus belajar dokumentasi juga gimana cara kalian membaca function reader ini. Coba kita cari di dokumentasi ada nggak ya? How to use CSV reader. CSV file reading and meeting. Kita lihat CSV reader. Oh, ini sama kayak punya Bapak ya. Apakah ada function yang memakai reader juga? CSV file, CSV file dialect with open. Kita nggak bisa pakai ini ya teman-teman ya. With open example CSV dialect. Karena kenapa? Karena dia bacanya CSV. Soalnya yang di sini itu dia bukan baca CSV teman-teman, tapi dia baca argumen teks doang. Argumen teks ini ada namanya, ada umur,
Terus dia ada dua gitu. Jadi dia bukan istilahnya eh bukan file.csv, tapi dia merubah menjadi CSV sedemikian rupa. Makanya kita nggak pakai CSV file dialog ini. Karena yang kita tahu kan ada ini ya, teks ini ya. Jadi kita harus tahu nih, apakah ini kita isi teksnya. Tapi menurutku aturan nggak bisa ya. Soalnya di pengertian dokumentasinya itu, readernya itu, mana tadi? Readernya, return a reader that will process lines from the given CSV file. Aturan di proses teksnya ini itu udah apa namanya teriterasi lah. Jadi nggak satu string yang dikirim, tapi udah dipisah. Tapi nggak apa-apa kita coba aja. Terus tadi returnnya apa tadi? Return a reader object. Ini ada return kah? Struct quote return distract. Oke, oke. Ya sementara kita coba print dulu aja ya temen-temen. Bisa apa enggak? Print. Bisa apa enggak ya? Kita coba ya. Nah, syntax CSV reader file dot syntax error invalid syntax. Nah, iya, ini ada kesalahan ya. Padahal aku udah ngeprint raw, ngeprint return raw, tapi dia nggak nge-return ya, nggak nge-return apa-apa. Berarti kemungkinan ada salahnya di sini nih. Antara dia nggak nge-return raw, kalau nggak dia nggak ngeprint reader. Untuk sementara parse CSV ini mana tadi? Ya, kalau misalnya kita baca test case dari Pak Hudan, kita coba baca ya. Dia bakal manggil fungsi main dulu. Main, oke kita panggil lah fungsi main ini. Soket, ya, kita manggil function ini, kita jalani handle once, kita koneksi ke servernya gitu. Terus after code one, oke, dia manggil browse parse CSV. Bentar, kita run dulu. Hop, nah, nanti aku kasih tahu. Oke, habis itu dia bakal ngejalanin browse parse CSV. Nah, berarti function ini udah bener ya. Ini yang tadi kita mikir secara logika, cuma yang salahnya adalah di fungsinya ini ke return ya. Nah, CSV reader object at 0000. Oke, berarti ini nggak kebaca. Ini kebaca, tetapi returnnya itu dia nggak kebaca readernya. Berarti ada yang salah di sini ya teman-teman. Di CSV readernya. Fungsinya adalah bukan dia manggil teks. Tuh. Coba misalnya itu bisa kita ganti nggak? BC gitu. ABC, oke. Ya, dia nge-print reader, oke, bener. Parse CSV data, salahnya di sini ya. Gimana cara dia kok bisa? Nah, ada yang salah di CSV-nya. Loh Mas, ini gimana cara apa namanya? Aku udah berusaha sebisa mungkin, tapi aku nggak tahu fungsinya itu gimana. Ya, karena berpikir dua ini aja, kalian nggak bisa ngandelin logika kalian, kalian nggak bisa ngandelin. Kalian baca materi doang, mau nggak mau, kalian harus baca dokumentasinya gitu. Ya, tadi kan aku udah nyoba ya ngerjain ini pakai logika sama sama apa namanya nggak baca materi itu aja cuman bisa dapat berapa nih satu dua tiga sama ya tiga doang. Yang ininya aku harus tahu format pemanggilannya itu gimana, terus kenapa harus buka kurung, kenapa harus ada F gitu. Itu aku tahu dari mana ya karena aku baca dokumentasi. Pun sama demikian buat yang CSV ini. Nah, barangkali nih ada teman-teman yang mungkin kuisnya AC, tapi aku nggak yakin ya. CSV ini ada yang AC. Itu ya silakan aja on mic. Habis itu kita coba kalian bareng. Tapi kalau misalnya nggak ada, kita coba ngerjain pakai cara dokumentasi. Tuh. Tadi kayaknya ada. Ya, ayo sering ya. CSV writer. Oke, yang contoh.
Oke, CSV reader. Nah, jadi intinya buat baca CSV reader itu kita lihat function soal lain. Soal lain itu kan ada writer ya, writer csv.writer. Nah di sini nih, di sini tuh dia ada nih buff io string.io. Ini tuh apa? Kalau misal kita nggak tahu, kita lihat aja. Text input output implementation using an in memory buffer. The new line argument is like one of instruction. Oke. The IO module provide the Python system heading. The ada IO hierarchy of os IO base. Oke, berarti dia nerima input output. Terus yang kedua, kita akan ngubah itu inputnya menjadi text initial argument set of value of object. Nah, kalau misalnya kalian pahami function ini tuh sesuai dengan function dokumentasi dari reader sama writer-nya. Coba kita lihat readernya itu apa ya. Reader, dia adalah nge-return reader object process lines from the given CSV file. Cuma kan kita nggak tahu nih, cara cara dia ngeproses sebuah baris dari CSV-nya itu gimana. Pakai yang namanya IO string, IO.string IO. Tuh. Ya nanti kalau misalnya kalian ngerjain soal EAS, kalau misalkan udah mentok nih, aku kan udah nggak tahu nih, ini dua soal ini kayak gimana ya. Kalian coba baca soal-soalan aja gitu ya. Oke, karena siapa tahu jawabannya adalah di soal yang lain itu. Terus yang kedua ya, kenapa aku bisa tahu dia tuh pakai IO? Ya ini teman-teman, ini ada function IO yang nggak kepake. Dia tuh kan ada notice nggak? IO is not access violence gitu. Cuma ya opsinya kan antara dua nih. IO-nya ada di sini kah? Atau dia di return printf-nya. Tapi karena dia nge-return ya, dia nggak mungkin kan nge-return sebuah input output kan. Makanya di sini kita pakai IO. Dot. Dot apa nih? Dot dot dot. Dot string IO. Kita coba aja, nggak apa-apa. Salah, salah nggak tahu lah pokoknya. Coba dot IO. Terus dia nggak baca apa teman-teman? Di sini kan ada tanda kurung ya. IO ya. Tanda kurung. Ya udah, tanda kurungnya apa? Dia ngebaca apa nih teman-teman? Oh, dia ngeparsing nih teks. Dia belum masih dipakai nih. Text is not access violence. Ya, kita coba parsing aja. Kita coba lihat ya bener apa enggak ya. Oke, CSV reader object at Oke, ini errornya udah beda ya. 0002 oh ternyata masih salah. Nah, berarti yang salah bukan di sininya, adalah di returnnya. Gimana cara kita nge-return sebuah hasil ininya, teman, hasil readernya. Loh, kenapa aku bisa yakin? Karena gini, eh, reader ini itu sebenarnya bisa. Ini tuh adalah hasil print, print dari readernya. Reader ini dia tuh mengembalikan ini teman-teman, CSV reader object at 000 0 kali 000. Cuma ini kan perintah binary ya, kita nggak tahu ini itu apa. Ini tuh berupa list atau apa. Karena siapa tahu ya sama seperti kalian ngeprint apa namanya yang bintang itu pointer pointer. Kalau misalnya kalian ngeprint pointer, kalau misalnya salah aja, misalnya print di situ aku lupa ngeprint pointer itu gimana ya, bintang-bintang ya, atau persen D atau gimana gitu. Itu kan pasti ada error ya. Atau siapa tahu kalian cuma ngeprint gak pakai parameter, atau kalian ngeprint variabelnya gimana. Nah, gimana Mas cara aku tahu dia itu ngeprint apa hasil readernya itu yang bener gitu. Kita lihat di kode lain, di sini ada nggak dia cara ngeprintnya itu nggak gimana? Is dialect. Karena di sini nggak dijelasin, ya saya wallahi teman-teman. Jadi kalian mau nggak mau baca dokumentasinya. How to return print. Coba kita lihat how to return print using csv.reader. Kita pakai IO. IO set IO. How can I use dengan IO with the CSV module? Wow, std in. Saya baca dokumentasi. Ya, barangkali kalau misalnya kalian, ini kan aku nyiapin ini ya, nyiapin apa namanya? Soal EAS ya di kitabku. Nanti kalian coba ngerjain pakai caraku ini. Kalian coba ngerjain pakai logika. Habis itu, kalau misalnya kalian dari logika itu, ya anggap aja 50%.
Kalian coba baca materi kalian, habis itu kalian coba kerjain pakai dokumentasi kalian. Jangan pakai AI dulu ya, jangan pakai AI dulu, tapi baca-baca dulu. Entah itu dari dokumentasinya atau dari orang-orang apa namanya orang-orang jago kayak gini. Baru kalau misalnya kepentok, ya kalian nggak apa-apa pakai AI. Pas belajarnya ya, jangan jangan pas itunya, jangan apa namanya pas ulangannya. Di sini nggak ada ya. Reader CSV dot dipakai di reader beda. Standar gem name string CSV reader string stream. Nah, ini fungsinya sama nih. CSV.reader string stream. String stream itu apa? IO string CSV data. Bener nggak? CSV reader IO string text. Oke. Cuma kan yang kita nggak tahu kan cara ngeprintnya ya. Oh, raw in CSV reader kita ngeprint raw. Nah, yang jadi masalah ini tuh harus kita jadikan sebuah return teman-teman. Yang ini loh, return ini. Kita harus jadikan dia sebuah raw. Supaya apa? Supaya nggak muncul error ini. Gimana caranya? Kita baca dokumentasi aja. Oh, raw. Print raw. Ini nggak dijelasin ya. The reader is hardcopy. Ah, sebentar. Aku mau tanya berarti kalian materinya sama ya, sama kayak Pak Faizin. Mulai dari telnet SSH sampai sampai load balancing. Sama apa enggak? Halo? Takutnya beda sih. Sama berarti ya. Kalau misalnya sama, ya udahlah kita coba baca materi dulu. Habis itu kita, oh gini. Kita coba ngerjain soal yang aku buat. Kita coba ngerjain lagi, nggak pakai logika. Eh, pakai logika, tapi kita nggak tahu materinya, kita nggak tahu dokumentasinya gitu. Kita pilih yang SSA dulu ya. Mana ya, single skeleton ya? Oke. Ya, ini soal aku generate pakai AI, teman-teman. Jadi ya buat kalian belajar aja. Nanti kalian kerjain sebisa kalian. Jangan pakai AI, jangan pakai AI dulu gitu. Kalian kerjain sebisa kalian dulu pakai logika. Habis itu kalian baca materinya, barulah kalian baca dokumentasi si patternnya gitu. Oke, yang pertama tugas dari SSI ini adalah kita nggak tahu nih ini fungsinya apa, execute command. Ini juga aku nggak tahu ini fungsinya apa. Ini juga connect-nya aku nggak tahu hostname-nya apa, username-nya apa, password-nya itu apa gitu. Terus yang aku tahu adalah aku punya function di bawah ini dan juga aku punya soalnya. Apakah bisa aku ngerjain berdasarkan pengetahuanku itu doang gitu. Kita coba. Alhamdulillah. Yang pertama ini kita suruh ngapain ya? SSH command from implement a function execute command hostname username password command using the paramiko. Oke, ini ya pakai paramiko udah ada. Palingan ya kalau misalnya Pahudan kalian nggak tahu nih SSH-nya ini apa ya. Misalnya gitu di Pahudan kalian nggak tahu SSH-nya gimana gitu. Terus yang kedua, fungsinya ini harus mengembalikan nge-create sebuah SSH client object. Oke, create an SSH client object. Oke, set auto add policy for missing host key. Oke, berarti kita di sini auto add policy ya. Set auto add policy. Terus connect using hostname, username dan password. Oke, berarti nanti kita di sini pakai eh, hostname, username sama passwordnya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, execute a command using execute command. Yes. Oke. Read std out print command output. Oke. Kita nggak tahu dia nge-execute command apa, tapi harusnya ada perintah teman-teman di sini. Execute command. Nah, ini ya. Atau ada perintahnya ya. Terus kita nge-print juga command output. Oke, ini nanti kita bakal kita print. Print. Nah, udah semua belum ya? Oke. Nah, kita coba ngerjain codingan ini pakai logika dulu. Yang kita tahu adalah kita bakal ngeset.
missing hotkey-nya ini pakai function auto add policy. Terus kita bakal konekin pakai hostname, username, dan juga password. Terus yang terakhir, kita mengeksekusi sebuah command using exec command. Berarti nanti kita ngeeksekusi komennya ini pakai komen. Cuma kita nggak tahu nih komennya itu dari mana. Yang kita tahu adalah kita punya parameter ini, host, username, password, command. Ini aku nggak tahu fungsinya ini gimana. Pokoknya ini ya, ini auto add policy lah ya. Kita nggak tahu nih fungsinya benar apa enggak. Tapi kemungkinan Pak Hudan bakal apa namanya, bakal bikin soal yang serupa gitu. Nggak apa-apa error kita skip aja. Hostname-nya kita pakai host ini teman-teman. Host pakai itu. Terus username-nya pakai username. Terus passwordnya pakai password. Komennya kita pakai punyanya komen si ini. Tapi aku curiga kayaknya nggak mungkin deh segampang ini soalnya Pak Hudan. Terus terakhir kita ngeprint outputnya. Comment output. Oke. Awas cross. Print F. Main output. Output ini tadi udah aku jelasin ya. Karena harus baca dokumentasi. Ya mau nggak mau. Karena harus tahu lah. Terus yang jadi masalah kan ini ya. Auto add policy ya. Ini aku nggak tahu ini function apa. Coba kita lihat di sini apakah ada auto add policy. Policy. Nggak ada. Kita coba lihat soal yang serupa. Apakah di sini ada policy-nya? Di sini nggak ada. Ini connect yang tadi. Ini udah ada jawabannya malah. Jadilah nggak ada. Oke. Auto add policy. Ya, anggap aja kalian ngerjain pakai logika udah dapet. Mana tadi? Udah dapet sudah dong tadi. Satu, dua, tiga, empat, lima ya. Udah dapat lima jawaban. Cuma kan kita nggak tahu ya, apakah function ini benar apa enggak. Iya, teman-teman RTE, runtime execution. Nah, barulah kita masuk ke materinya. Tuh, masuk materi. Ya, mungkin sekalian tenet dah, sekalian tenet. Tenet ada nggak di sini? Oh, nggak ada. Ya, mungkin aku bakal jelasin singkat dulu ya terkait telnet dan SSH sebelum masuk ke kodenya tadi. Jadi, kalau misalnya kalian pakai VPS atau mungkin pakai telnet, ya mungkin kalian ada yang udah ngotak-atik server lah. Kalian biasa kan pakai command SSH, add, eh, username, habis itu sama add-nya itu apa, bla bla. Kayak, kayak gitu. Nah, SSH sama telnet itu apa? Ini tuh buat kalian nyambungin ke server kalian. Kalau misal di VPS, artinya kalian pakai SSH, kalian harus tahu nih, kalian login pakai akunnya apa, username, passwordnya itu apa. Gitu. Itu buat telnet sama SSH. Nah, bedanya apa? Sebenarnya kalau misal dari fungsi, itu telnet sama SSH itu fungsinya sama. Kita nyambungin ke servernya, habis itu kita bikin koneksi. Dah, terserah kita mau mkdir, kita mau bikin hapus folder atau apa. Yang penting kita connect ke server yang kita remote. Itu fungsinya telnet sama SSH. Bedanya adalah telnet ini tuh versi lama. Itu yang pertama. Jadi telnet dia tuh ya nggak ada istilahnya keamanan lah. Keamanannya masih kurang. Dia cuma nyambungin doang, nyambungin koneksi, terhubung nih. Dia nggak tahu nih apakah orang itu tuh benar-benar bisa dipercaya atau enggak. Terus yang kedua, SSH itu kan namanya secure ya, secure shell ya. Yang namanya secure berarti dia udah nerapin yang namanya prinsip prinsip enkripsi. Enkripsi itu buat apa? Kita coba lihat di sini. Enkripsi. Nah, enkripsinya adalah buat passwordnya ini teman, password sama public key. Mungkin kalian nggak dijelasin ya kenapa pakai public key sama private key, dan mungkin kalian nggak dijelasin secara detail fungsi dari public key sama private key itu apa. Harusnya ini nanti dijelasin pas kalian semester 6 5 nanti itu bagian keamanan informasi.
Kenapa SSH itu pakai public key sama private key? Public key itu artinya eh, key yang istilahnya bisa orang-orang tahu. Soalnya gini, server, server itu kan bisa diketahui banyak orang ya. Kayak misalnya server Procjar. Server Procjar itu bisa diakses sama orang-orang. Nah, tapi yang jadi masalahnya adalah yang bisa akses server Frogjar itu adalah orang-orang tertentu aja. Misalnya admin nih, admin apa namanya? Netix atau mungkin Astos Frogjar atau mungkin mahasiswa kelas ABCD gitu. Kalau misalnya orang-orang selain yang punya akses tersebut, maka nggak boleh masuk. Kurang lebih penjelasannya kayak gitu. Penjelasan public sama private key. Nah, public sama private key itu dipakai buat nyocokin nih, kira-kira private key-nya kalian, kalian punya akses ke VPS kalian, itu ketika dienkripsi, itu hasilnya benar atau enggak sama public key-nya server Procjar. Tuh, makanya ada dua, public sama private key. Buat penjelasan detailnya ya nanti kalian akan dijelaskan ya di semester 5 nanti keamanan informasi, tapi kurang lebih gambarnya seperti itu. Pokoknya public key sama private key itu dipakai ketika ada dua, apa namanya, dua orang atau lebih lah yang memakai suatu suat- sesuatu yang hubungannya dengan enkripsi. Nggak cuma di server aja. Bahkan sebuah file itu juga bisa pakai public key atau private key. Misalnya PDF ya. Signatur PDF itu pakai public key sama private key. Terus ya, ini aku bakal tadi kan aku udah berpikir secara logika ya. Nanti tadi mana ya? TP. Aku udah berpikir secara logika, bukan yang ini. Sekarang aku coba baca materinya, materi terlebih dahulu. Mekanisme SSH yang pertama, yang namanya SSH, itu kalian harus tahu server kalian itu apa. Ya, seperti yang aku jelasin di awal ya, kalau misalnya prinsip pemrograman jaringan itu buka dulu koneksinya, habis itu kalian masuk, habis itu kalian verifikasi. Ini orang siapa. Sama, jadi kalian pakai username dan password juga buat masuk ke SSH-nya. Terus, ya, klien mengirim komen pakai command interface, SSH, user, and hostname-nya itu siapa, usernya itu apa. Tapi karena di kode itu kan di sini nggak jelasin ya teman-teman. Mana tadi? Dijelasin dia nggak jelasin. Yang dijelasin adalah gimana caranya kita ketika kita udah login gitu. Prosesnya ketika login. Jadi abis login itu kita ngapain? Itu tugas kita di kodenya. Pertukaran kunci menggunakan algoritma Diffie-Hellman. Ini nanti kalian dijelasin di semester 5 nanti. Terus mekanisme SSH password. Iya. Mekanisme key sementara pada metode. Ini prinsipnya public key sama private key. Terus kita langsung masuk ke kodenya. Ini algoritma kriptografi nggak muncul. Subproses tanda telip. Pakai nggak ya? Nggak pakai. Oke. Implementasi shell. Kita nggak pakai subproses. Kita pakai telnet. Tapi kita pakainya SSH. Apakah kode tersebut ada di PPT? Kita coba lihat ya. Implementasi SSH pada Python. Nah, ya anggap aja siapa tahu di PPT-nya Pak Hudan kalian menemukan suatu fungsi yang sama ya. Itu bisa jadi acuan kalian buat belajar gitu. Ternyata buat manggil suatu function auto add polisi ini harus pakai paramiko. Tuh. Berarti kalian mikir secara logika aja nggak bisa ngerjain satu file codingan gitu. Kalian harus baca materinya. Terus yang ketiga, kalian harus tahu apa namanya? Ini nih, dokumentasi dari Python. Gimana cara Python manggil function, gimana cara Python ngeprint suatu argumen gitu. Connect call with command command output in server. Oke, ini udah berhasil lah teman-teman. Close call with call. Oke, ya kurang lebih gitu ya. Karena kelas saya Paudan itu kan ngerjainnya base coding ya. Kalau misalnya aku jelasin materi, kayaknya kalian bosan. Terus kedua, ya agak kurang nyambung juga gitu. Karena ujung-ujungnya kalian ngoding. Sampai sini ada yang mau ditanya nggak soal SSH?
Kalau misalnya nggak ada, kita lanjut ke materi berikutnya tentang RPC gitu. Oh ya, barangkali kalian nemu jawabannya ya, yang FTP tadi, yang CSV ya. Kalian bisa bisa ke GitHub-nya aja nanti. Iya, ini nanti ya bakal aku share lah GitHub-nya. Kalian coba ngerjain aja, kalian pull request, atau mungkin kalian mau ngerjain hasil semuanya. Ini kan belum aku push ya teman-teman ya. Barangkali kalian mau nge-push. Mas, aku punya soal buat latihan sama teman-teman. Ya nggak apa-apa, kerjain. Atau kalian mau ngerjain sekarang juga nggak boleh. Nggak boleh. Boleh gitu. Kita masuk ke RPC. Kayaknya aku punya RPC-nya Pak Hudan deh sebentar. Ini bukan ya? PPT-nya Pak Hudan ya? Ini ya? Aku lupa deh. Ya bisa. Coba kita nerapin hal yang sama ya. Jadi kita ngoding, nggak baca PPT dulu, nggak baca dokumentasi, tapi kita coba baca logika. Cap, cip, cup, kembang, kucup. Oke, oke. Lain ya. Waduh, apa nih kata aku? XML, RPC to the service, implement get today server URL. Implement get today server URL. Oke, connect using server proxy. Oke, kita nanti bakal connect ke sininya nih. Proxy, server proxy. Kita nggak tahu argumennya itu apa. Result, call remote method today, ngeprint today service call. Output with initialize today service call. Today called with call. Oke, ini gimana nih? Aku yang bikin soal, aku yang nggak ngerti. Nggak, bercanda. Oke, get today HTTP service. Pokoknya kita resultnya itu adalah hasil dari ini ya teman, hasil dari proxy-nya ya. Tahu, ya. Eh, kita punya server URL ya. Aturan server proxy ini, kita parsing server URL. Resultnya kita coba proxy aja teman. Ntar errornya, siapa tahu errornya sama objek itu. Dia nggak bisa ngeprint result. Bisa nggak ya? Result, return misalnya, ya anggap aja result. Result. Kita coba dulu. Ya aturan salah sih ya. Magic Mode Call to server proxy ID apa? Today called with none. Halo, halo. Oke, Magic Name Server. Oke. Oh, hasil dari proxy ini nih. Magic Name Server Proxy ID. Oke. Cuma dia nggak nge-return ya. Aturan dia nge-return apa dia? Print today server connect gitu. Today server output with unit test. Today server. Ya, aturan dia nge-return hasilnya ini ya teman-teman ya. Hasil dari resultnya. Tapi dia today called with none. Salah nih, aturan kita nge-return proxy-nya ini today call args. Berarti yang salah kemungkinan di sininya nih. Di cara dia nge-returnnya. Oke, ya anggap aja tadi ngoding abal-abal dapat satu, dapat dua. Ini aku nggak tahu ya. Ya dapat satu lah. Coba kita baca materi tentang RPC dulu. PPT dikit 15. RPC. Kalau misalnya kalian nggak tahu RPC itu apa, RPC adalah Remote Procedure Call. Nah, fungsinya apa? Kalau misalnya kalian ngoding web gitu, ya, ya pokoknya kalian ngoding lah. Biasanya kan kalian punya function ya, function di function kalian ya. Ya misalnya inilah dev get today ya. Kalian bikin function di file skeleton, habis itu kan bikin file baru nih. Misalnya kita panggil call Python ya, call skeleton.py misalnya gitu. Nah, kalau misalnya kalian manggil si dev get today, itu kan biasanya kalian import dulu ya. Misalnya di skeletonnya gini from skeleton gitu, from skeleton.py, habis itu kalian manggil fungsinya apa? Import, import get today, misalnya gitu. Itu kalian pakai tuh nanti langsung aja kalian panggil fungsinya get today
langsung servernya, misalnya gitu. Nah, cuma yang jadi masalah adalah ini kan kalian ngejalaninnya dalam satu folder kalian ya, dalam satu folder. Gimana kalau misalnya kalian punya Cold Skeleton ini itu di folder lain, dalam artian di server lain. Nah, RPC itu buat kayak gitu teman. Namanya adalah Remote Procedure Call. Jadi dia memanggil function atau prosedur di komputer yang lain. Ya, kalau misalkan punya VPS ya, kalian punya VPS, di situ ada semua function tuh, function misalnya get today atau mungkin get to. Kalian ngodingnya di sini nih. Gimana caranya supaya kodeku ini, call skeleton ini, dia dapat get today tapi dari VPS ku gitu. Tuh, kan nggak bisa ya, karena dia nggak satu file gitu. Gimana caranya ya pakai RPC ini. Buat mekanismenya, ya sama. Jadi kalian harus terhubung dulu sama servernya itu siapa, yang mau kita apa namanya, yang mau kita pakai buat fungsinya itu siapa. Karena ya prinsipnya sama seperti API sih buat si RPC ini. Kita coba cari ya server proxy apakah ada di sini. Server server proxy JSON RPC JSON. Oh, PPT-nya Pak Hudan kurang banget ya ya Tuhan. Ntar tak kirimin deh kalau misalnya tak kirimin di PPT apa di GitHub juga. Gampang lah. Nanti tak kirim PDF ini di GitHubku juga. Soalnya Pak Faizin lebih lengkap ya. Ini cuma pemanggilan aja ya teman-teman ya. Jadi RPC itu kan remote procedure call ya. Pemanggilan prosedur itu ada banyak. Kalian bisa pakai JSON, bisa pakai XML, sama kayak kalian nge-fetch sebuah API lah. Kalau misalkan mau manggil API, misalnya get ya, get API apa, itu kan biasanya nge-return-nya JSON. Bisa juga nge-return sebuah XML. Tuh. Terus, ya ini penggunaan aja. Aku nggak tahu ya, kira-kira karena di sini itu nggak dikasih contoh kode ya, nggak dikasih contoh kode buat pemanggilan JSON atau XML. Tapi buat jaga-jaga, kalian pelajari aja kode ini, karena siapa tahu, siapa tahu kalian ininya tanda tanya, metodenya tanda tanya. Ya kalian belajar lah. Ini contohnya kita pakai, tadi kita mau apa? Server proxy ya. Library RPC native ya. Di sini ada nggak ya? Proxy, server proxy. Simple. Nah, ini ada nih. Server URL. Oke, kita udah nemu nih server URL. Berarti bener ya. Server URL sama dengan client dot server proxy. Resultnya udah bener. Tap. Oh, S proxy. Iya bener. S proxy. Server proxy, S proxy bener. STR. Oh, dia harus STR. Proxy si event. Tapi dia fungsinya di dalam, teman-teman. Kurang sesuai ya. Today, proxy today. Server proxy today sama proxy today. Kita ngeprint lah result proxy, halo halo result. Nah, jadi masalah ini nih, ngeprintnya nih. Resultnya gimana cara kita nge-return hasil dari proxy-nya. Date time today. Bukan. Register function bukan. Apakah ada di soal yang lain? Ini register function. Juga nggak ngeprint. Coba kita coba nih str proxy.isEvent. Proxy.isEvent. Gak bisa teman-teman. Karena kita ngonekin ke proxy, kita ngonekin ke server proxy, server URL.
Di sini ada server URL-nya localhost 8000, kita panggil is event. Tapi proxy server proxy URL kita ambil localhost. Kalau kayak gini kita kan nggak tahu nih isinya itu localhost apa. Ya berarti aturan kita bisa ngeprint apa aja sih. Print f today called, oh with noun. Sebentar. Call with call. Oh, dot call. Call. Ada nggak ya di sini call? Multi call malah. Kalau kayak gitu berarti kita bisa nge-return ini. Today call with call. Today service call. Output with address. Today service call. Ya, berarti ini aturan ada fungsi dot call sih nanti. Antara dot call, kalau enggak fungsi bawaan dari proxy-nya, tapi aku nggak tahu ya. Ya, nanti kita coba baca dokumentasi dari RPC ini. Today call with call. Coba kita lihat di apa ya? Call Python function. Ya, bukan ini. RPC. To give you a compare RPC, I need a view for result. Ini orang AI. Print hello result.call. Akurat ya sama ES nanti. Tapi kalian coba kerjain sendiri aja gitu. Today full call result. Ya, sampai sini dulu ada yang mau ditanya nggak? Sambil aku nyari-nyari 21. Sebelum lanjut ke load balancing. Just call. Langsung ambil aja nanti. SSA udah multi call. Emang nggak ada apa masih .com. Ah, udah cuy. Ya Tuhan, aku yang bikin soal sendiri, aku yang aneh. Ya, kita ya. Oh, tidak jelas. Oke, ya nanti kalian coba kalian push aja sendiri pakai AI karena ini masih latihan ya, belum EX nanti. Soalnya yang pas EX nanti kan kita nggak tahu ya. Siapa tahu Pak Huden itu nyelipin test case di dokumentasi yang nggak ada di PPT tapi di dokumentasi Python-nya itu ada. Kayak soal yang tadi itu mana tadi? CSV mana tadi ya? Reader ya, lupa. Nah kayak ini kan kita 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 nggak tahu nih. Ini tuh di dokumentasi nggak ada, adanya di soal lain. Tapi kan kita nggak tahu tuh cara parsingannya itu gimana. Terus cara apa namanya? Cara ngereturnya itu juga kita nggak tahu karena di dokumentasi di dokumentasinya itu nggak ada. Terus di soalnya itu dia juga nggak ada gitu. Jadi mau nggak mau kalian explore sendiri gimana caranya nge-return sebuah file. Paling banyak itu return ya, ya pokoknya kalian belajar return aja ya. Aturan masalah function-function lain itu bisa dipikirin secara logika gitu. Tadi itu anggap aja yang logika itu udah dapat berapa ya? Satu, satu dua lah, tiga lah, anggap tiga 50% gitu. Oke, kita masuk ke load balancer ya teman-teman. Soalnya dulu aku ngoding, kenapa bisa ngoding kayak gini? Dulu PAA itu aku dapat Bu Ija ngoding di kertas, ya karena udah biasa. Kan kamu kan coding di kertas baca materi kan, baca materi apalagi baca dokumentasi. Nah aku nggak tahu kan Pak Hudan apakah bisa googling atau mungkin kalian ngoding di domjatnya atau mungkin di GitHub-nya. Karena GitHub ini kan ada Copilot ya, ini aku nonaktifin. Itu bisa bisa jadi bantu kalian. Tapi karena ngoding di kertas ya mau nggak mau hal yang pertama aku lakuin ketika ngoding di kertas itu ya berpikir secara logika. Oke, kok kita baca.
kita coba eh load balancing yang round robin dulu aja ya. Nah, round robin. Kita baca dulu teksnya itu gimana. Round robin. Oke, use a global variable, select a backend using round robin, update current, return selected backend, output within the selected backend. Nah, ya ini tuh kurang lebih gini. Server itu kan biasanya penuh ya teman-teman ya. Kalau misal kalian punya server, anggap aja kalian punya 3 server nih. Tapi satu departemen teknik informatika tuh ngakses server kalian tiga-tiganya secara berurutan gitu. Secara ya pokoknya langsung lah, boom. Server satu 2 3 1 2 3 1 2 3. Nah, kalian kan nggak tahu nih kira-kira dari departemen dari mahasiswa itu kira-kira yang pakai server paling banyak itu kelas berapa? Apakah semuanya itu bebannya sama atau mungkin mahasiswa kelas Prokjar itu lebih dikit daripada mahasiswa kelas PAA? Makanya round robin ini dipakai dibuat salah satu algoritma dari load balancer. Load balancer itu dipakai buat ngatasin solusi masalah yang tadi gitu. Ada banyak ya, ada random, ada list connection, sama round robin. Round robin itu adalah yang paling gampang. Jadi dia itu langsung lah. Jadi kalau misalnya kalian punya 3 server nih, kalian ada 5 anak ya. Kalian punya 3 server, kalian ada 5 anak. Mereka tuh akses server kalian. Otomatis anak pertama akses server satu, anak kedua akses server kedua, anak tiga akses server tiga. Nah, anak empatnya adalah kalian akses server satu kalian lagi. Anak limanya kalian akses server dua lagi, pun seterusnya. Jadi round robin tuh kayak gitu. Gantian, 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 gantian. Cuma kelemahannya ya gitu teman-teman. Si round robin ini dia nggak apa namanya? Ada round robin nggak? Dia itu nggak ada logika buat apa namanya? Nentuin beban dari kliennya. Kan kita nggak tahu nih kira-kira orang satu yang ngasih server satu itu berapa giga gitu misalnya. Pun sama server 2 yang diakses klien 2 tuh bebannya tuh berapa gitu. Nah, kita coba implementasi dulu ya. Nggak pakai live code, tapi live code. Oke. Use a global variable current. Yes. Select backend using round robin. Oke. Ini nanti kita pakai eh, select backend. Sebentar. Select backend using round robin. Backends. Ya, nanti kita bakal pakai backends. Dia pakai round robin. Terus ada lagi nggak? Update current. Ini kita update. Terus return selected backend. Nah, kita return backend. Untungnya di sini returnnya backend ya. Jadi kalau misalnya tanda tanya, kalian harus pintar-pintar tuh. Yang kalian return itu antara currentnya atau backendnya. Kalau misalnya kalian nge-return, katakanlah nge-return backendnya, yang kalian return itu apanya? Kalian nge-return printnya kah? Atau backendnya secara langsung? Atau mungkin kalian nge-return backendnya ini gitu. Tapi karena di soal itu udah ada backendnya ya, kalian return aja. Terus ya aku kan nggak tahu ya teman-teman ya. Backend sini tuh kayak gimana logikanya round robin, terus update-nya itu gimana? Karena yang aku tahu adalah soal ini. Tapi kita coba ngerjain dulu backend. Oke. Backend itu kan terisi dari beberapa ini ya, beberapa apa namanya? Array istilahnya, list of string lah. Ada 127.081, 82, sama 83. Outputnya diminta kita nge-return ini teman, nge-return 1, 2, 3. Tuh, satu persatu. Dia dipanggil di sini, restore satu backend. Oke, berarti pas dia pemanggilan pertama, itu satu, saya backend ya. Dia kan currentnya 0 ya. Berarti kita ngeprint ini nih. Backends. Berarti ini tuh nanti backends. Karena dia tipenya array ya. Array ya. Array backend 0. Kita coba ngeprint 0 dulu. Currentnya 0. Kita coba bisa nggak kita ngeprint?
Iya benar. Karena kita ngeprintnya itu print center result satu, dia di soal itu kan dia minta nge-return operasional ya. Oke, berarti benar. Berarti logikanya benar. Kita ngeprint 01. Cuma yang jadi masalah adalah gimana supaya ini nih, yang kedua ini jadi dua, teman-teman. Jadi kalau misalnya ini tuh dipanggil, kalau misalnya function ini dipanggil lagi, result 21 backend, itu hasilnya tuh bukan 8001 tapi 8002. Apakah bisa kalian nggak baca materi? Apakah bisa kalian nggak baca dokumentasi? Jawabannya susah ya, karena ya pemanggilan array, ya aku pasti yakin kalian bisa manggil array kan ya. Manggil array gimana caranya manggil array? Cuma cara kalian manggil angka buka nol, ini kan masih statik ya, nol terus ya. Cara supaya ini tuh jadi dinamik itu gimana? Ya mau nggak mau, seperti yang aku bilang di awal, kalian harus tahu dokumentasi dari Python. Ya kita coba aja teman. Oh, berarti eh, global dalam artian global di sini itu adalah function current ini dia pakai atribut yang di sini. Jadi dia nggak bikin variabel baru, tapi dia ngambil global current yang ada yang di sini maaf, yang di sini. Nah, cuma pertanyaannya adalah gimana supaya nol ini tuh berubah yang awalnya nol, habis itu jadi satu, habis itu jadi eh, dua dan lain-lainnya gitu. Karena di hasil printnya soal itu minta 8001, 8002. Ya kita lihat aja fungsinya gitu. Result satu select backend, dia manggil. Nah, di sini kan nggak ada argumen ya, nggak ada sesuatu yang merubah si current-nya itu berubah menjadi satu. Kecuali misal di sini current-nya itu plus minus satu. Tuh. Oke, kita coba aja bisa nggak ya? Oh, nggak bisa karena aku pasti pakai statis ya teman. Coba gini kita ganti current bisa. Coba. 8002. Nah, ini sebentar udah bener sih. Tapi, oh iya, ya, aku kemarin dibilangin Pak Nafkan ya, kalau Pak Hudan itu kalian nggak boleh ngotak-atik test case, itu yang pertama. Terus yang kedua, kalian nggak boleh bikin apa namanya, ini, kalian bikin jawaban kalian sendiri tanpa tanpa soal yang diminta. Soalnya soal itu kan minta update current ya. Kita update current, tapi di sini currentnya itu nol terus, nggak diupdate. Gitu. Ya meskipun AC, tapi Pak Hudan itu kan ngeliat kode kalian ya. Ya jangan gitu. Dan kalian ubah test case kalian langsung masukin di sini. Kayak apakah bisa gitu. Misalnya selected bad end ya. Kalian nge-kopas ini pun juga AC teman-teman. Nge-kopas kayak gini ya juga AC nanti. Gitu. Tapi jangan ya, jangan. Ya meskipun itu nggak ada aturannya, tapi aturan terus. Nah, tadi gimana caranya supaya current ini bertambah ya kita plus minus aja lah. Plus minus satu. Tuh. Nambah nggak? Dua. Nah, oke. Nah, ya kalau secara soal itu kan udah bener ya teman-teman ya. Karena di sini diminta dia cuma ngeprint dua doang, satu dua. Cuma kalau misalnya servernya ini ada tiga, tapi dia minta ngeresult berkali-kali itu gimana? Misal aku ngeresult lagi, ngeresult lagi. Ini misalnya result 3 ya teman-teman ya. Coba ini jadi 3 misalnya. 3, ini jadi 4. Aturan ada error nanti. Ini jadi 4, terus ini jadi 5. Selected backend 8001, 8002, 8003. Nah, kenapa cuma 3 doang? Yang lainnya itu nggak ada ya. Karena yang pertama ini tuh sifatnya tuh nggak ada apa namanya? Nggak ada yang persen itu modulo. Kalau misalnya ini kan aku tambah terus ya.
Misal kita nyoba ke logika ya. Servernya ada tiga, pemanggilan pertama 8001, pemanggilan dua 8002, pemanggilan tiga 8003. Nah, pemanggilan empat, pemanggilan itu empat. Kalau misalnya kita lihat di kodenya, dia kan update per satu ya, current per satu. Nah, karena logikanya itu current per satu, dia bakal ngambil backend tiga teman-teman. Karena mulai dari nol ya, nol, satu, dua, tiga. Yang ketiga itu siapa? Yang ketiga kan nggak ada di sini. Yang ketiga di sini nggak ada, pun sama seterusnya. Ini bakal jadi eh, nambah-nambah terus. Nah, solusinya adalah kita lakuin modulo. Tuh. Misalnya backends ini modulo dari panjang backendnya. Nah, buat pemanggilan modulo ini kan function bawaan dari Python ya teman-teman ya. Jadi mau nggak mau ya kalian belajar juga, belajar apa namanya, cara pemanggilan function atau mungkin library di Python itu gitu. Nah, kalau misalnya karenya tiga, tiga ya, tiga di modulo panjang ini kan berarti dua ya, dua apa tiga lupa aku, tiga ya. Berarti kan jadi saat nol, karenya kan nol, nol dibagi tiga, si nol satu, satu bagi tiga itu nol sisa satu, dua dibagi tiga itu berarti panjangnya dua, iya ya benar-benar, dua bagi tiga satu, oke benar, dua benar nggak? Nah kayak gini teman, kalau misalnya kita pakai modulo, tuh. Ya, meskipun ini nggak ada di soal, tapi setidaknya jadi nilai tambahan buat kalian itu. Terus, ya random udah. Kita coba apa ya? Round robin. Nah, coba list connection ya. List connection ini sebenarnya sama prinsipnya. Cuma dia tuh berdasarkan namanya juga list ya, yang paling dikit koneksinya. Misalnya, kalian punya tiga server nih. Server satu kan udah 50 server ya. 50 klien. Otomatis kalau misalnya ada orang yang mau join itu nanti dipindah dipindah ke server 2 gitu. Itu ke koneksi yang lebih dikit. Itu prinsipnya seamless connection. Ya kita coba ngerjain soal teh. Aku nggak salah tadi. Kok cuman ngereturn ini doang ya? Return backend with minimum. Oh, use min lambda. Ya ya. Nah, karena ini return, dia tuh bukan function yang di sini ya. Biasanya kan Pak Udan ngasih function di sini ya. Ngasih function, ngasih soal di sini. Karena ini tuh return ya. Ya ini emang agak susah juga, agak tricky juga. Karena kita nggak tahu nih apa yang mau di return dari function ini gitu. Apakah berpikir logika bisa? Ya jawabannya nggak bisa teman-teman. Kita akuin aja berpikir logika nggak bisa. Kita coba baca materi dulu. Implementasi log balancing dan mana min sama lambda. Nah di sini ada ya. Backend, min, backend, key sama dengan lambda, be aktif ini. Ya anggap aja kalian baca materi bisa ngerjain ini. Tapi kita nggak tahu nih. Kira-kira apakah ada kode yang lain yang diselipin Pak Hudan di function ini gitu. Use min dan lambda kita coba ya. Tiap list connection, backend aktif. Kita bahkan return, apa tadi? Return backend, berarti backend, oh enggak, min. Return min backend i sama dengan lambda bi aktif. Nah, buat tahu kode ini tuh dari mana ya? Ya, kalian nggak bisa pikir logika, ya baca-baca aja materi kalian. Soalnya ini coding ya. Ketika coding itu yang bisa nolong kalian itu cuma Tuhan doang, teman-teman. Jadi ya, teman kalian tuh nggak bisa ngoding. Teman kalian tuh ya pasrah aja. Kalian nggak bisa apa-apa. Ya itu pengalaman ya, pengalamanku waktu PA kemarin. Ngoding di kertas itu lebih susah daripada ini. Aku ngandelin apa coba nulis function. Kayak gini nggak tahu lah. Tapi untungnya PA kalian, Pak Bapak ya, Bapak atau Pak Irfan ambil aja.
Terus ya, ya mungkin tinggal dikit lagi. Ya mungkin terakhir ini ya load testing ya teman. Load testing ini dulu di aku nggak ada ya. Tapi entah kenapa kok ada di load testing. Bentar, PPT Pak Udan aku kayaknya punya deh load testing. Ada nggak ya? Eh, Soalnya dulu aku nggak ada teman-teman load testing itu. Oh, cuma sampai RPC doang ternyata. Oh iya. Ya, buat jaga-jaga siapa tahu load testing ini muncul. Testing itu kalau di FP ku ya, aku cuma ngetes doang sih. Throughputnya itu berapa buat ngasih tahu alur. Aku kan dulu FP bikin game ya. Jadi throughput per MSI itu harus tetap kehitung buat laporan gitu. Kira-kira apakah udah sesuai atau enggak. Soalnya aku pakai Redis teman-teman. Nggak bisa pakai Python. Kita kerjaan soal dulu. Kan kita nganggapnya kita nggak tahu apa-apa gitu. Oke, apakah bisa kita ngerjain soal nggak lihat PPT sama nggak lihat dokumentasi? Oke, ya mungkin ini yang terakhir ya. You are tasked to implement command line, the function parse argument should create argument parser with the simple test. Oke, add a command line argument port, the argument should use integer type. Oke, have default value 9000, have text LB port. Terakhir, return the parse argument using port aux. Oke, apakah di sini ada jawabannya? Add argument, kita lihat. Ya, karena kebetulan di sini udah ada apa namanya, udah ada sebuah bocoran ya. Berarti kita yang perlu tahu ini tuh sebuah string, terus yang ini tuh adalah sebuah tipenya. Tipenya di sini adalah default. Ya mungkin ini help. Help kayaknya nggak begitu penting deh. ABC. Kita masuk ke add argument dulu yang pertama ya. Dia mintanya apa? Add a command line argument min port. Oke, kita masukin type min port. Terus tipenya apa? Use integer type. Oke, kita pakai type sama dengan integer. Terus default. Alah, weh. Defaultnya itu apa? Default value-nya 9000. Oke, defaultnya 9000. Nah, kalau misalkan berpikir secara logika ya kurang lebih gitu teman-teman. Kalian udah bisa jawab satu function ini. Cuma ya mungkin yang ini yang nggak bisa ya. Coba kita lihat. Ada nggak parser? The function parse args. Parser sama dengan parser argument parser. Iya, berarti ini yang nggak bisa. Ini yang nggak bisa kita berpikir secara logika. Gimana caranya memanggil argumen parser? Load read argumen parser with exception batasan online. Ya, aku algorithm. Yes. Ya, mau nggak mau kalian harus baca materinya sama baca dokumentasinya. Kita lihat apakah di sini ada parsernya. Load testing. Nah, ini ada. Oh, alah. Description. Ya, mungkin itu sih teman buat apa namanya buat materi hari ini. Kalau misalnya kalian ada yang mau tanyain aja gitu. Terus apalagi ya mungkin nanti apa namanya kitabnya kalau misalkan mau aku share sama PPT-nya dari Pak Faiz ini bantu banget ya. Ya mungkin aku bakal share juga dari PPT kelas lain karena aku ngeliat PPT-nya Pak apa namanya Pak Budan itu kayaknya kurang deh. Kita coba lihat yang FTP ya. FTP itu di mana ya? TTP. Nah ini dia. Ini PPT-nya Pak Budan ini. Pak 22.
Ya nanti ya mudah-mudahan PPT dari Pak Faizin ini ketolong banget karena udah banyak beliau udah explore-explore juga. Ini ada beberapa contoh kodenya barangkali bisa jadi latihan juga gitu. Oke, ya mungkin udah sih gitu aja.